Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang basic configuration. Nah, di sini ada outline, di sini ada outline yang akan saya bahas, yaitu configuration hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server dan client, basic remote access. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Jadi hostname itu apa sih hostname? Ialah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Misal di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router kita itu bisa diberikan hostname yaitu RTR atau router Debian atau router strip Debian. Kemudian jika teman-teman melihat ada Debian server, nah di sini kita menamakan dengan server 1 server Debian, atau di sini saya tulisnya server 1 strip Debian. Kemudian di sini ada juga Ubuntu server. Nah, kita akan memberikan hostname atau identitas yaitu server 2 strip Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada client Ubuntu atau Ubuntu desktop, kita akan menamainya client strip Ubuntu. Jadi fungsi hostname itu sendiri ialah untuk suatu identitas atau pengenalan dalam suatu jaringan. Nah, jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam manajemen, atau contohnya juga teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer, jadi secara default router Debian ataupun server Debian yaitu memiliki nama yang sama, yaitu Debian atau Debian saja. Nah, nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, nah nanti kita akan bingung. Nah, di sini kita memiliki dua Debian, yaitu router Debian dan Debian saja. Nah, jadi kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, nanti kita akan bingung. Nah, di sini kita memiliki router Debian dan server Debian. Nah, misalnya kita ingin mencoba meremote, sedangkan pada jaringan yang memiliki dua hostname yang sama. Nah, nanti kita akan bingung sendiri, atau yang mana sih router Debian atau yang mana sih server Debian itu. Kita akan coba cat/etc/hostname. Kita enter. Nah, kemudian kita coba Nah, di sini kita akan coba hostname set hostname. Kita akan menggantinya menjadi SPR1 Debian. Kita enter. Nah, di sini kita coba cek, yaitu hostname ctrl. Nah, di sini untuk satu hostname-nya sudah terganti menjadi SPR1 Debian. Nah, jadi kita mengubah menjadi SPR2 untuk Ubuntu servernya. Kita buka dulu Ubuntu servernya. Kemudian kita login. Nah, kemudian kita masuk ke sudo su, kemudian cd. Nah, kita clear dulu. Nah, kemudian kita ke hostname ctl. Nah, perhatikan untuk status hostname yaitu iServer. Nah, di sini kita akan coba mengganti
gantinya menjadi hostname CTL hostname CTL C minus hostname SPR2 Ubuntu. Kita enter. Nah, kita cek kembali yaitu hostname CTL. Nah, untuk status hostname-nya sudah diganti menjadi SPR2 Ubuntu. Kita exit. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi host. Akan konfigurasi host ini akan berubah dengan nah, kita akan berubah hostnya jadi host jalan nanti atau IP dengan hostnya. Nah, di sini kita coba dulu. Kemudian kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah sudo. Kita akan nah, di sini perhatikan di sini ada IP yaitu 127.0.1 dimana itu ya localhost artinya itu IP atau diri kita sendiri. Jadi kita lihat di bawahnya sama ada 127.0.1. Ini juga localhost. Hanya saja ini menggunakan name atau namanya yaitu di sini Debian rtr.debian.com. Nah, di sini kita push aja dengan Ctrl X. Kemudian pin IP dengan nama jadi misal 127.0.1 sampai tanya kita ini Debian kita bisa nanti dengan perintah bin rtr nah, perhatikan di sini berarti jadi rtr.debian.com itu sama saja kita mapping IP 127.0 jadi 1.1 atau kita coba ping nanti kan di sini bisa kita akan coba merubah namanya hostnya itu menjadi sama seperti ini. Kita bisa coba nah, kita akan coba merubah hostnya sama seperti yang mana di sini adalah rtrdebian.debian.com. Ini juga rtrdebian kecil semua. Coba orang kaya. Cara mana ya nak?
sini kita bisa hasil menggunakan nah kita bisa nah, perhatikan untuk ini sudah terbagi ada sirkulian, tidak ada sirkulian, tidak dangkal, dan yang tidak ada. Hai, saya benar. Ada Misal kita ingin mengambilnya IP 127.0.1.1. Itu bisa menggunakan pin. Perhatikan bahwa ini kita akan coba merubah semuanya. Jadi kita akan coba ubah fast pada Debian router, kemudian Debian server dan Ubuntu server. Pada Debian Ubuntu sudah, kita akan coba ke Debian server. Kita bisa masuk ke dalam server. Saya sudah masuk ke dalam server. Di sini. Kemudian sambil video nggak? Video. Enter. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Username-nya menjadi ini kabel di orang Indonesia di SMK. Udah, kita bisa klik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, in today's presentation we are going to learn about virtual machine. We will look at Nah, ini sudah berhasil. machine is how it works. And Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, IP pada host itu adalah 192.168.56.1/24. Nah, ini yang kita inginkan untuk host address-nya, yang mana ini secara default teman-teman cek IP-nya pada control panel. Misal kita coba buka control panelnya. Kemudian kita ke network and internet, kemudian ke network and surveillance, kemudian ke change adapter setting. Nah, perhatikan di sini kita pilih yang virtual host only network. Nah, kemudian kita klik kemudian kita cek detailsnya. Nah, perhatikan untuk IP address-nya yaitu 192.168.56.1. Kita bisa menambahkan IP pada host OS. Nah, untuk ini kita hapus saja. Nah, kita bisa mengarah ke router Debian. Ini ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router menuju ke arah internal network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada Debian server 1 Debian itu IP-nya 10.10.10.2/24. Kemudian pada
Ubuntu server 2 Ubuntu yaitu IP-nya 10.10.10.3/24. Kemudian pada client Ubuntu atau Ubuntu desktop itu IP-nya 172.16.1.11/24. Kemudian dari untuk router Debian ke client Ubuntu juga ialah 172.16.1.1. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai konfigurasi IP address router. Akan menambahkan IP di mana nanti IP ini kita akan berikan atau konfigurasi ke perangkat-perangkat jaringan. Dan di sini kita akan coba mengkonfigurasi IP pada router Debian. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke router Debian-nya. Kemudian kita menggunakan address. Kemudian kita perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 adapter. Di sini ada yang pertama adalah atau loopback. Loopback adalah IP yang dimana semua komputer, semua host OS itu memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback karena untuk saat ini kita tidak terlalu fokus ke loopback. Kemudian yang kedua ada NFS 3 atau interface. Dua ini digunakan untuk mengarah ke host OS pada router Debian. Ini gunakan untuk mengarah host OS. Nah, nanti kita akan coba ubah IP menjadi 192.168.56.10. Kemudian jika kita lihat kembali terdapat NFS 8, di mana NFS 8 ini adalah adapter yang mengarah ke internal network atau mengarah ke server. Nah, di sini kita akan memberikan IP-nya itu adalah 10.10.10.1. Nah, kemudian di sini ada NFS 9. Yang dimana NFS 9 yang mengarah ke klien Ubuntu. Di sini bahwa NFS 9 itu menggunakan 0. Jadi NFS 9 di sini kita coba mulai mengkonfigurasikan IP-nya menggunakan command kita masuk dulu ke dalam root. Kemudian kita nano set di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Perhatikan bahwa di sini terdapat device, kemudian ambos juga ini DHCP. Nah, DHCP ini adalah otomatis atau dynamic OS, tapi pada saat ini kita akan menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter OS 3 ini yang mengarah ke host OS. Di sini kita coba ganti menjadi kan kemudian address 192.168.56.10. Enter. Kemudian di sini kita masukkan subnet masnya. Enter. Kemudian kita masukkan gateway-nya. Kemudian di sini kita akan coba menambahkan IP internal network. Untuk menambahkan IP kita menggunakan
enter. Kemudian kita tambahkan IP address-nya yaitu 10.10.10.10.1. Enter. Kemudian kita tambahkan subnet hostnya. Kita tidak usah menggunakan bitly karena akan ada Delta Debian untuk menghubungkan ke internet seperti tadi menghubungkan ke internet itu berada pada interface Enpost 3 ini. Interface yang mengaruh pada internet di sini kita berikan IP pada klien di sini kita enter. Di sini kita berikan IP pada klien Ubuntu-nya yaitu kemudian subnet hostnya Nah, di sini kita bisa Ctrl X, kemudian enter. Nah, kemudian kita bisa cek IP-nya dengan berita Nah, di sini belum terdapat IP-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan komen kita enter, kemudian kita enter, kemudian kita cek address-nya. Nah, perhatikan bahwa di sini sudah terdapat untuk yang itu yang Enpost 3 192.168.6.10 dan untuk Enpost 8 10.10.10.10.1, kemudian untuk Enpost 9 172.16.1. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang konfigurasi IP address konfigurasi IP server dan konfigurasi pada IP server dan klien. Nah, mengkonfigurasikan IP 10.10.10.2 pada Debian server, kemudian 10.10.3 pada Ubuntu server dan 172.16.1.2 pada klien Ubuntu atau Ubuntu desktopnya. Oke, sekarang kita konfigurasikan IP pada Debian server. Oke, di sini kita buka Debian servernya. Sini kita login. Baik, di sini kita masuk ke dalam mode root, langsung minus, enter. Nah, kemudian di sini sama seperti sebelumnya menggunakan komen nano/etc
/network, kemudian /interface, enter. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan static IP, kita ubah kemudian kita tambahkan gateway-nya 10.10.10.1. Nah, kita coba Ctrl F, kemudian Ctrl Y, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita akan aktifkan terlebih dahulu dengan perintah system.ctl restart networking. Kita enter, kemudian input nPOS 3. Kita akan mengkonfigurasi pada Ubuntu Server. Di sini kita bisa login ke Ubuntu Servernya. Kita coba cek IP address-nya. Nah, perhatikan bahwa pada nPOS 3 itu belum memiliki IP. Nah, cara menambahkan IP-nya kita ketikkan sudo nano /etc sudo dengan 19 menghasilkan persatuan. Nah, kemudian kita ketikkan nano /etc Kalian video dong? Jadi tadi beres tadi video. enter. Nah, kita akan masuk di sini kita ke Ubuntu servernya. Nah, kita coba cek IP address-nya, yaitu IP. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa pada nPOS 3 itu belum memiliki IP. Nah, untuk menambahkan IP-nya kita ketikkan sudo nano /etc /network, kemudian masih kamari mah bisa. Nah, ini tuh bisa tempo gerak iya nih naik pelan terus berapa sih 00, tapi itu bisa detail pakai itu suka dong. Sorry. Naon sih? Sudah bebel. Sih. Nah. Kemudian di sini kita tambahkan kemudian 10.10.10.3/24. Kemudian kita tutup kotak lagi.
4, titik 2, kemudian kurung kotak 10.10.10.10. Nah, perhatikan bahwa pada N+3 itu sudah memiliki IP. Kita akan coba cek ping 10.10.10.1. Sudah berhasil. Kita akan coba mengkonfigurasikan IP pada klien Ubuntu. Kita bisa ke kita pilih IP kemudian kita di sini masih di HCP, sedangkan jika di HCP dia error, di sini kita ubah ke manual. Kita masukkan IP-nya 172.11.1 tapi rame. Ada farmasi. Kita masukkan subnet masnya yaitu 25.25. Gimana tadi kita masukkan gateway-nya 172.11. Kita apply, kemudian kita on-kan, kemudian di sini kita masuk ke terminal, kemudian kita coba ping. Langsung ping kan? Atau masuk ke IP-nya? Baru diputusin. Kita cek IP-nya. Nah, di sini sudah ada 172.11.1.2/24. Di sini kita coba ping. Hasil. Di sini kita ke materi yang terakhir yaitu basic remote access. Nah, di sini kita bisa orang lain untuk cara mendownload petinya kalian tinggal ke kemudian kita bisa masuk ke domain kemudian 192.168.56.1. Nah, kalau sudah di sini kita bisa masuk ke putih. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya 192.168.56. Nah, mungkin itu saja materi yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.